Sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Jadi Ibu tunjuk Riyandi Abdul Hakim memimpin doa pada hari ini demi kelancaran pembelajaran kita. Alhamdulillah. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, Ibu mau ambil absen di 11 IPA 2. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alika, kenapa Alika? Alika. Lalu ada lagi? Suci, siapa lagi? Alpa semua ini. Arzil kenapa? Sakit. Tadi? Siapa lagi? Alia. Kemana? Pulang kampung. So libur, mau dekat libur. Nah, sesuai kesepakatan awal kita di awal semester, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kalian berdiri untuk melihat kerapihan dari kalian masing-masing. Silakan. Kemeja laki-laki harus ada di dalam, tolong. Mau belajar PKN, jadi harus rapi, harus sopan, tertib. Sigit bagus. Aris, Siriandi, Rizky Kurniawan, silakan. Saya bayar dulu kemeja. Perempuan sudah rapi ya? Oke, yang lain sudah bisa duduk. Ya, santai saja. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran sambil menunggu teman-teman lagi merapikan pakaian. Sudah Rizky? Sota lalu kancang. Jadi kita akan menyanyikan dulu lagu nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme. Jadi Ibu tuh pilih hari ini lagu dari Sabang sampai Merauke, tahu? Lagunya Ibu pimpin ya? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air. Tanah airku Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dari Sabang sampai Merauke itu artinya apa? Ada yang tahu? Dari provinsi apa? Aceh sampai Papua. So boleh. Tapi materi kita selain itu, selain apa yang sudah Ibu tanyakan tadi, ini yang dalam tampilan layar, silakan kalian simak. Kita akan belajar hukum, sistem hukum. Sistem hukum ini berlaku dari Sabang sampai Merauke ya? Tidak pandang bulu, tidak pandang ras, tidak pandang agama. Jadi semua ikut diterapkan tentang sistem hukum ini. Nah, sebelum Ibu mau putar ini tayangan video, Ibu mau tanya, pernah ke kebun binatang? Atau mungkin melihat dari tampilan layar, mungkin YouTube, TikTok, pernah kan? Pasti ada batas kan di antara pengunjung dengan hewan. Atau kita sebut saja binatang buas ya, kebanyakan kan binatang buas yang ada di ini. Coba Ibu mau tanya, karena kalau misalnya tidak ada batas kaca atau batas kayu di antara pengunjung dengan hewan, apa yang akan terjadi? Baru orang membahas serang, pasti hewan itu akan
Berserang pengunjungnya atau manusia ya, itu batas pagar yang dimaksud di sini itu sebagai ibarat hukum yang dapat mengatur dan membatasi aktivitas manusia. Atau tidak kalau kalian membayangkan bagaimana jadinya kalau simpang jalan atau perempatan di tengah perempatan tidak ada lampu merah. Baku tabrak, kamu duluan, ya. Karena semua juga punya kepentingan ya. Tapi kalau ada lampu merah, yang tersebut lampu merah atau lampu lalu lintas, ya betul April. Kalau ada itu pasti teratur semua. Semua berjalan sesuai jalurnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi, apa yang kita mempelajari ini? Jadi si Sigit dalam belajar hukum, apalagi di tingkatan SMA sekarang ini, itu bisa memberikan kalian dasar yang kokoh atau kuat untuk memahami berbagai aspek hukum dan mempersiapkan kalian-kalian ini sebagai generasi muda yang akan memimpin bangsa ini di kemudian hari untuk berkontribusi dalam masyarakat tentu saja secara adil. Kita mulai. Ada yang tahu apa itu hukum? Hukum itu apa? Aturan. Sedikit? Nama aturan. Atau norma ya? Di rumah ada hukum? Atau ada aturan? Biasanya sedikit dikasih aturan apa oleh papa atau mama? Nyapu. Baru atau tidak dikasih jam malam. Biasa begitu kan? Pulang harus di atas jam begini. Sebelum jam begini. Kalau tidak ditepati, ada sanksi yang diberikan. Misalnya dikurangi uang jajan. Tidur di luar pernah? Aku ibu Amsa itu. Jadi kita aturan yang ada di rumah, yang ada di sekolah juga ada ya. Misalnya apa? Tata tertib memuat apa? Misalnya siswa tidak boleh rambutnya panjang atau gondrong untuk laki-laki. Perempuan tidak bisa apa? Kalau nulis boleh ya. Membawa alat-alat make up. Biasa ada BK yang jaga apa? OSIS ya dengan BK. Jaga baku membarazia. Jadi parfum yang mahal tetap dapat karena seperti aturannya diberlakukan oleh sekolah. Tidak boleh siswa perempuan membawa alat make up. Biar skincare itu dia. Itulah aturan yang harus kalian taati. Nah, sebelumnya aku akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menganalisis perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, jadi patuh atau taat, dan perilaku melawan hukum, jika melawan hukum, beserta dengan sanksinya, berarti ada sanksi. Paham sampai sini? Nah, kompetensi dasarnya yang di atas, poin atas itu ada yang ini mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pengetahuan. Keterampilannya di mana? Menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini Ibu jabarkan tentang mengapa kita harus belajar tentang hukum. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan sudah pasti akan berhubungan dengan hal yang berbau hukum. Contohnya ada dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga yang sudah kalian jabarkan tadi contoh-contohnya, sekolah, dan ruang lingkup pekerjaan. Jadi aturan-aturan norma ini sampai di dunia pekerjaan, sampai di lingkungan masyarakat juga ada terkait norma atau aturan hukum. Apa itu hukum? Nah, ini pengertian hukum, peraturan yang berisi norma maupun sanksi
yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia, demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat, serta mencegah terjadinya kekacauan, keributan, dan perpecahan. Ada juga pengertian hukum menurut para ahli. Ibu mengambil dari dua ahli, luar negeri dan dalam negeri. Nah, ini Profesor Dr. Vankan, hukum merupakan segala peraturan mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Menurut M.H. Tirta juga, hukum merupakan norma yang berarti dalam tingkah laku, dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta. Baru sayang-sayangku setelah makna, orang akan belajar tentang unsur-unsur hukum. Nah, adapun unsur-unsur hukum ini bertujuan untuk apa? Ada 4. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Kalian tahu contohnya? Badan-badan resmi yang menerapkan ini hukum? Pengadilan, kejaksaan, apalagi kepolisian. Nah, peraturan itu bersifat memaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterapkan. Nah, yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Biar sapal ya, itu dia bahasa ya. Tadi tentang unsur-unsur hukum, ini ada karakteristik atau ciri-ciri hukum. Berisi perintah dan atau larangan. Yang kedua, di dalam hukum itu berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Yang ketiga, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Yang terakhir adanya sanksi atau hukuman, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat hukum. Ada 2 ya, Sigit, Ramli, Rizky Kurniawan. Cuma 2, tapi sangat tegas. Bersifat mengatur dan bersifat memaksa. Sigit mau atau tidak, selama jadi warga negara Indonesia, berarti harus taat dan tunduk pada aturan dan hukum yang diberlakukan di wilayah ini. Tidak suka, pindah berarti. Kemana? Timbuktu boleh. Tahu Timbuktu? Tidak tahu. Masa sih? Oh, beda generasi ya? Kampungnya Donald Bebek. Tahu satu Donald Bebek? Jadi nama kampung Timbuktu. Oke, next. Klasifikasi. Jadi di klasifikasi ini ada banyak. Berdasarkan bentuk. Yang pertama Sigit. Dan Riyandi. Nah, hukum tertulis dengan tidak tertulis. Kalau tertulis itu apa? Contohnya saja ya. KUHP pidana dan KUHP perdata. Ada yang tahu bedanya? Oi? Bisa? KUHP pidana berarti kasus-kasus apa? Pencurian, pembunuhan. Kalau KUHP perdata, contohnya salah satu aja. Harta waris, pintar. Hukum tidak tertulis. Hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan. Biasanya di kampung-kampung ini masih diterapkan ya. Dia tidak tertulis, tapi buat masyarakat sekitar tetap menerapkan. Itu contohnya paling bawah hukum kebiasaan atau adat suatu daerah. Ada area kota belum ya. Nah, ini berdasarkan tadi seperti apa ya? Betul, ini berdasarkan sumber. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat penguasa negara yang berwenang untuk dan mengikat masyarakat umum. Siapa yang bikin undang-undang?
DPR sesuai pasal 20 ayat 4 pasal 20 tahun 45. DPR adalah yang berwenang untuk mengatur undang-undang. Yang kedua adalah Ibu ambil contoh hukum traktat. Ini banyak ya, tapi Ibu hanya mengambil 2 contoh. Hukum traktat adalah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara disebut traktat bilateral, hanya antara dua negara. Biasanya itu kesepakatan bilateral berarti antar dua negara. Sementara traktat multilateral berarti lebih dari dua negara. Next, berdasarkan wujud. Hukum objektif merupakan hukum dalam suatu apa? Berlaku secara umum. Ini diberlakukan yang pertama kan? Baru DPR hukum subjek, artinya merupakan hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak. Next, kita akan putar sebuah link video pembelajaran sebagai materi pendukung. Silahkan disimak ya. Kita makan? Lebih banyak ya? Lebih banyak. Ya. Ini Ibu tidak cantumkan ya tadi, jadi ini pendukungnya.
Sudah ada tadi kan ini di layar. Dilengkapi dalam video. Ini lebih rinci lagi ya. Jadi kan hukum tertulis tidak tertulis. Ini uraikan lagi satu persatu. Bukan. Banyak ya, lebih banyak di sini ya. Mau ya? Ya. Perhatikan contoh yang kedua. Tadi yang seperti dikatakan Oi ya, pembagian waris. Pidana tata negara, tata usaha. Seperti yang gue sudah sebutkan tadi ya, hukum waris. Dan yang kedua hukum perniagaan atau dagang ya, jual beli. Ada aturannya juga.
Ini tata hukum Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat. Thanks for watching. Tepuk tangan dulu. Masih semangat? Tepuk semangat dulu. Ayo, sedikit pimpin dulu. Tepuk semangat satu kali. Ulang ya? Tidak apa-apa. Tepuk semangat satu kali. Oke, sudah ditontonkan tadi kan? Video pembelajaran, lalu ada tadi materi, penyajian materi. Belum, terima kasih. Ada pertanyaan terkait materi tadi? Silakan. Sudah dicatat materinya, ada diambil intisari materi kah? Atau kalian menyimak hanya sebagian, Ibu? Oke, silakan. Oke, Naila, silakan. Mengapa sistem hukum peradilan di Indonesia itu sangat penting? Ada yang bisa menjawab? Fira, Fira. Oke, Fira. Apa Fira penjawaban? Coba. Sehingga dapat menjaga agar tidak terjadi perbuatan menyenangkan pada masyarakat. Naik. Bagaimana dengan jawaban Fira? Boleh. Lengkap ya. Karena negara Indonesia itu kan negara hukum, berlandaskan hukum. Jadi segala sesuatu itu memang harus ada sistem hukum yang atau aturannya. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Ibu menggunakan aplikasi Pickerwheel membagi kalian secara acak. Perhatikan ya. Ini sudah ada namanya. Sudah ada namanya di atas. Nama-nama kalian. Ibu bagi di sini ya sebanyak 3 kelompok. Berarti satu kelompok ada Ibu barang. Mulai ya. Bentar ini mau ini kesana kamar. Oke. Jadi ada Rodatul Farhan, Aris Tafadil, Bini Nomor, Nur Anissa Bini, Naila Rahma, Bini Kurniawan. Kelompok 2, kenapa? Semua sama di sini. Riandi Abdul Hakim, Sri Febrianti, Murjana Nia, Amelia. Kelompok 3, Alfia, Sigit, Putri Naila, Aprilia, Magfira. Oke, silakan membentuk kelompok. 1 di kanan Ibu, 2 di tengah Ibu, 3 di kiri Ibu. Ini berdasarkan ini group spotnya. Perhatikan. Bapak kasih dekat aja. Pokoknya sesuai senyamannya kalian. Hadap sana dong. Kan kerja kelompok. Penting menunjuk. Iya dong. Ada kan kerja kelompok. Jadi wajib menunjuk perhatikan. Halo. Wajib menunjuk ketua kelompok.
Kenapa Naila? Itu tidak sempit Rizky di situ. Sini. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, yang membelakangi ya, begini aja menyebar. Di Randi tidak sempit. Atau kalian mau mundur ke belakang, boleh. Mundur ke belakang aja. Sempit Randi. Di sini ada Sigit, April, Naila, Pira, April. Oke, sudah? Ibu, oke, kasih bayar dulu kelompok 2 hati. Ini sebelah aja Ti Amel, ya. Jadi perhatikan. Bukan bagi ini LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada artikel. Bagi dulu ya. 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, perhatikan. Di lembar pertama kalian wajib mengisikan nama kelompok, nama ketua kelompok, dan nama anggota-anggota. Baru kalian lihat DP petunjuk. Ini disajikan ada 2 artikel. Kalian harus mengemukakan opini, pandangan, pokoknya sesuai dengan pertanyaan yang Ibu cantumkan. Ini DP pertanyaan dalam satu artikel ada 2. Yang satu terkait artikel pertama tentang apa di situ? Ya. Kenapa yang membuat topik ini? Karena kalian adalah orang-orang yang sangat dekat dengan pelanggaran lalu lintas. Belum ada KTP lagi. Belum ada SIM. Bawa motor. Tidak pakai helm. Karena ini kamera. Boti ya. Boti. Istilahnya boti 3. Biar sobatnya titik apa itu CCTV di jalan andalan datang. Gas. Ibu ambil topik ini, artikel ini biar kalian lebih Ibu mau lihat bagaimana kalian punya pandangan. Kalian selesaikan masalah ini. Yang kedua tentang narkoba. Tapi Ibu ambil di sini bukan lagi siswa, di sini ada kasus. Siswa bukan lagi sebagai pemakai ya, tapi sebagai pengedar. Bagaimana kalian punya opini, apa yang akan kalian jawab saja pertanyaannya ini yang ada di sini. Pertanyaan pertama, kemukakan opini. Yang kedua juga menurut opini Anda. Nah, perhatikan ini yang paling penting. Halo. Setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, poin kedua, kalian harus membuat poster berupa tagline. Tahu tagline? Kalimat ajakan, kalimat pokoknya mengajak, kalimat positif. Kalimat positif yang mengajak untuk sadar akan hukum. Arti. Jadi ayo Ibu tidak bisa kasih contoh ini langsung kamu dapat tahu. Paham DP kalimat? Bisa kalian diskusikan masing-masing. Buat dalam fokus ini diskusi ya. Jadi itu kalimat ajakan kalian tuangkan dalam bentuk poster di aplikasi Canva. Kalau sudah selesai kirim di WA Ibu. Satu kelompok akan Ibu presentasikan contohnya. Boleh ini? Boleh, gampang. Biasa bikin Canva lagi. Oke, silahkan mulai bekerja.
Waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit. Sedikit Pak tawar-tawar 30 boleh Ibu ya Allah. Ya nama kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2. Kerjakan dulu LKPD-nya. Pokoknya sesuai opini masing-masing, sesuai dengan perintah daripada pertanyaan di masing-masing artikel. Bertanya kalau tidak tahu, bukan bertanya jawabannya. Bertanya dan bicara isi. Kalian kalau, berarti ini berbagi ya, ada yang mengisi LKPD, ada yang langsung bikin opini. Mungkin bisa kalian cari kalimat-kalimat positif, kalimat ajakan, bagaimana mau sadar hukum itu. Mau kasih tahu Pak teman-teman lain. Bagaimana DP kalimat ajakan yang positif yang bisa memancing teman-teman itu untuk sadar akan hukum. Kelompok 2 bagaimana? Kenapa Amel? Nurjana tanpa M. Maksudnya DP Muhammad. Tidak pakai double M kan? Bisa tahu. Jadi Oi, Nia, Riyandi. Tidak apa-apa. Berarti DP itu ukuran terserah ukurannya. Kan dia tidak dicetak, nanti cuma ditampilkan di layar kan? Iya, potret aja. Potretnya kebanyakan portret. Maksudnya vertikal, lurus ke bawah. Atau mau ambil Cinkaweng. Ini di sini Bu. Pokoknya satu kelompok satu ini saja. Satu kelompok satu kalimat ajakan. Jadi kelompok 1 1, kelompok 2 1, kelompok 3 1. Boleh nih, paham? Jadi ini pertanyaan di artikel 1. Merupakan pandanganmu apabila kamu berada dalam kondisi melanggar hukum. Kan? Bagaimana pemecahan masalahnya? Baru upaya apa saja yang dapat ditempuh oleh lembaga hukum? Tadi lembaga hukum Socium itu apa saja? Apa tadi? Kejaksaan. Mereka itu sebagai lembaga hukum, bagaimana orang punya cara yang dapat orang tempuh untuk orang ini masyarakat, orang kan masyarakat toh, untuk sadar akan hukum, spesifiknya terkait penggunaan helm buat kalian ya, sebagai pengguna kendaraan bermotor. Jadi apa kira-kira? Ya pilih saja desainnya, silakan kalian edit, kreasikan sebagus mungkin.
Siapa yang bertugas membuat tempat? April. Oke. Ini di sini Pak Disti. Sigit, Bapak Sigit. Oke, menjawab. Bagus. Kelompok satu. Tulis materi, mantap. Ada? Bisa? Kalimat posternya? Kayaknya itu jadi tidak perlu berat-berat bahasanya. Sesuai dengan yang kalian ketahui saja. Kalimat poster ya maksudnya. Namanya kalimat ajakan ya berarti ringan, mudah dicerna, pas orang baca juga menarik. Jadi penting daripada saya mau loh. Katakan tidak pada korupsi. Beda servernya nih. Oke. Tidak di-download aplikasinya. Coba. Tidak apa biar tidak premium ada DP-in. Silakan. Ingat pengerjaannya sampai 20 antara 20 sampai 25 menit ya. Jadi itu LKPD segera dibuat. Boleh begini, tapi dia kalau ibu mau tanya, kalau misalnya dicoba lihat begini, menarik enggak? Cari yang eye catching. Oh, eye catching, menarik di mata. Nah, pilih dulu secara umum. Sudah dapat DP kalimat? Sudah. Sudah. Iya, namanya kalimat poster berarti kalimat ajakan. Cuman ya. Ayo belajar. Iya, ayo belajar. Boleh. Berarti bagaimana? DP jawaban. Terserah kalau sudah merasa cukup, boleh. Nih, begini atau kan ini bisa dihapus, bisa diedit, maksudnya bisa boleh. Igit yang menulis? Igit Kidal ya? Oh, baru ibu tahu. Mau ini jadi kan sudah dalam posisi yang jadi nanti ada mungkin secara acak kalau mau presentasi mau presentasi LKPD dan juga presentasi poster apa. Kalau kanva mungkin kan kalian kirim ke WA Ibu, akan Ibu tampilkan. Dan ingat, perhatikan, ketika 3 orang yang mempresentasi, 2 lainnya ke kelompok lain untuk menjelaskan secara dan detail terkait apa yang sudah kalian tuangkan di dalam LKPD dan juga Canva itu sendiri. Jadi yang dipilih untuk dikirim ke kelompok lain adalah juga orang-orang yang paham betul apa yang sudah kalian bikin. Boleh April?
Kalau desainnya, ya, kan tadi kalian sudah bilang kan lembaga hukum apa saja? Ya, mahkamah, kepolisian, pengadilan, kejaksaan. Nah, sosialisasi. Nah, kemana? Ke masyarakat Ke dan masyarakat, siswa-siswa. ke sekolah-sekolah ya. Ya, Ya, Genja. silakan dituliskan. Berarti ini mau mengganti ini, kejaksaan. Oh, ada. Sudah perhatikan. Oke. Tes ini. Oke, ada kesulitan? Semua paham dengan pertanyaannya? Oke. Iya. Ada ingat sudah berapa kali lembaga kejaksaan datang ke sekolah untuk sosialisasi? Pernah kan? Nah, Batang. Ini tidak sedang pakai apa? Iya. Rumahnya di mana? Belum. Oh, Bodekat, kompleks. Jelas, lewat jalan jadi. Oke, silakan. Lembaga hukum. Apa tadi? Yang sudah di, ya. Kan. Banyak ya. Tapi yang langsung dekat dengan orang tua apa saja? Ya, tahu. Silakan. Jangan lupa kalimat ajakan, kalimat seruan itu berarti dalam penulisan, dalam bentuk penulisannya juga perhatikan ya. Ya. Ada kalimat misalnya macam yang sering stop narkoba. Stop itu kan sering kali kan. Orang biasanya ada gambar tangan. Stop narkoba. Jadi Orang-orang yang pertama kali balik itu dulu kan. Paham ini? Boleh. Mama. Ya pasti berisik semuanya. Ya Allah. Kenapa? Yang ya boleh lah. Menarik. Baca. Tentunya yang gratis ya, kan kaliannya bukan. Kalau kaliannya premium mantap. Bukunya cuma yang biasa utuh. Ini akun kan apa? Kalau premium bisa akses banyak ya? Oh, gambar. Oke, mantap. Ada lagi? Apa lagi? Rizky, bantu ke sana Tina yang lebih kenal KPD. Sudah belum? Mau nggak? Kita tidak mari mentaati hukum dari hal kecil seperti Boleh itu, silakan. Silakan, ada teman yang memberikan saran. Kalian semua kelompok.
Nah, ini jadi kan ini kalian kan sebagai orang yang sangat dekat dengan pelanggaran lalu lintas. Nah, di sini pertanyaannya. Pertanyaan kedua, kira-kira menurut Ina secara pribadi, karena kan ada lembaga hukum seperti apa tadi kepolisian, paling dekat kan biasa kepolisian. Naila juga nanti PKS pasti tahu. Nah, menurut Naila itu upaya apa saja yang dapat orang lakukan untuk orang masyarakat Indonesia, terutama warga Gorontalo, supaya termasuk sadar hukum terkait dengan apalagi terutama untuk penggunaan kelengkapan dalam berkendara, misalnya pakai helm, apa dalam sosial, dalam ini gimana? Orang berupaya itu, ah? Ini kan pelajar, bukan lagi yang sama seperti pengedar, betul kan? Kira menurut Sigit secara pribadi dia sebagai siswa itu apa dia sanksi yang paling tepat buat ini mana yang kedua ya? Oh yang pertama. Semoga kan opini Anda terkait atas iya. Bagaimana opini secara pribadi? Hal tersebut kalian mungkin mengaitkan dengan atau mungkin sedikit langsung menuangkan solusi. Ya. Apa modelnya? Template-nya sama. Enggak apa-apa, kalimat aja kan gitu. Oke. Lihat di situ bisa merubah warna. Bisa merubah warna. Itu usah takut, namanya template gampang. Rani banyak. Itu usah takut. Yang penting meminta DP kalimat ajakan itu. Kalau begini tuh bisa dibilang ada buku yang tertulis gratis buku undang-undang kan banyak kan? Yang di luar mari berarti apa? Mengajak, mari orang-orang tahu bilang juga ya kan? Bisa diubah kan warnanya? Bisa. Jam itu hitam putih. Si paling tidak mau sama. DP latar hitam, DP jam putih. DP tulisan putih. Itu bisa diubah sayang.
Ya, San? Satu artikel dua. Berarti kalau dua artikel, berarti ada 4 total. Dua, 4, 9, 8, 9. Bisa dijapri kan? Dijapri di WA Ibu kalau sudah selesai kan, Pak? Sudah? Mari, jangan lupa nama kelompok. Jangan lupa nama kelompok. Paling sudah. Nama nickname aja, nama panggilan. Cuma apa namanya? Ini nama aja. Kenapa naik? Gimana ini LKPD? Oh, di sini. Kalimat ajakan saja. Begitu, Ibu. Tergantung terserah kalian. Kalau kalian merasa itu sudah kata-kata begitu. Boleh, silakan. Apa-apa. Kalau kalian suka yang lebih kompleks, lebih apa ya, bisa pokoknya di poster ini pokoknya orang baca itu ada informasi banyak di sini. Silahkan. Nama kelompoknya naik. Orang punya jadi warna biru. Oke, 5 menit lagi kasih waktu. Boleh? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tidak ada nama-nama yang harus pakai nama ya. Rehabilitasi bagaimana itu? Berarti dikeluarkan dari lembaga pendidikan. Oh iya. Diskors selamanya. Agak lain ya anak ini memang. Ya, kirim Pak Ibu. Siap ya.
Bentar ya, Ibu lihat dulu presentasinya. Kelompok 1 yang Arif Paparel, pakai kartunya Arif Paparel. Nomor ini juga sudah ini. Oh, ditarik lagi. Kelompok 2 sudah bisa Ibu download ini? Kelompok 2 sudah bisa Ibu download? Ini nanti ini memberi. Nanti kelompok 1 kenapa tidak ini? Kelompok 2 ini sudah Oke, tinggal kelompok 3. Bagaimana perkembangan LKPD-nya? LKPD-nya tadi kanvanya sudah masuk, LKPD-nya sudah. Kelompok 1 mantap. Sesuai tepat. Ada yel-yel. Kelompok 2. Ini dia punya kan langsung jadi bagi tempat lancar mentaati hukum melalui disiplin nyawa. Sudah. Hal kecil yang dimulai dari sekolah. Iya.
Mas pilih paket yang mana kau itu? Oke, bisa ya presentasi ya? Kelompok yang Ibu tunjuk pertama. Kelompok 1, ayo. Silakan, silakan. Jika ada yang ingin ditanggapi nanti kalau kelompok 1 sudah presentasi, kita lihat waktu ya. Bukan waktu. Ayo kelompok 1 silakan. 3 orang maju menjelaskan membawa LKPD dan juga menjelaskan si Canva. Dan yang 2 lain menyebar kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan. Rizky dan Nisa, Naila, mari. Rodato dan kesana, mari ke kelompok 2, kelompok 3. Oke, sembari yang lain mengerjakan, perhatikan yang ada di layar tampilan. Ini adalah kalimat ajakan yang dibuat oleh kelompok 1. Oke, Anissa katanya akan bertindak sebagai moderator. Perhatikan, halo. Yang lain lagi sibuk. Oke, berarti kelompok 1 mempresentasikan tentang isi LKPD. Lalu selanjutnya poster. Silakan. Nanti untuk poster itu. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan please teman kalian. Silakan Naila. Satu di kelompok 2, satu di kelompok 3. Silakan. Silakan, silakan. Enggak apa-apa. Harus percaya diri, ya. Oke, perhatikan ini posternya. Kelompok 1 ke poster. Jadi ada. Oke, silakan Rizky. Oh, jadi jelaskan konsepnya apa ini? Jadi kesadaran hukum itu dimulai dari apa? Menaati waktu, disiplin waktu. Jadi dimulai dari lingkungan apa? Lingkungan sekolah, keluarga dulu juga ya.
Dari rumah baru tepat waktu. Jaga tepat waktu kalau tim mama mau suruh. Jadi perhatikan teman-teman, ini kalimat poster. Mari itu besar sekali, lalu mari menaati hukum dengan hal yang sederhana, disiplin waktu. Disiplin juga ya, termasuk aturan ya. Jadi ini sudah pas, ada gambar jam, jadi seperti mengingatkan ada ikan. Ada buku, oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada tanggapan? Sudah aman? Oke, mantap. Terima kasih kelompok 1. Ya, sekarang sekali juga itu tepuk tangan tuh. Kelompok 2. Hampir sama ya? Oh, beda. Oke, ini kelompok 2. Silakan. Presentasi dulu LKPD, baru itu apa? Tanpanya. Silakan, siapa yang 3 orang di depan, 2 orang menyebar ke kelompok teman-teman ya. 1 orang di sini, Nia di sana ya. Oh, Amel di sini, Nia di sini. Silakan menjelaskan juga tentang isi LKPD kepada teman-teman. Jika tidak dimengerti. Oke, silakan dimulai. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hari itu. Dan juga dengan dalam menghadapi besok yang menyatakan sanksi-sanksi terhadap pelanggan. Untuk artikel kedua itu memenuhi 4 pelajar yang membuat pansus peredaran narkoba di masa pengungkapan opini adalah kita harus menjadi pengedar dan pengguna narkoba. Hal itu dikarenakan menjadi pengedar dan pengguna narkoba mungkin pelajar tersebut kurang perhatian, bahkan karena lain dan lupa. Dan bahkan hal itu terjadi dikarenakan perbuatan dari pelajar tersebut dan dia akan menyenangkan dirinya dengan cara menggunakan narkoba dan bahkan menjadi pengedar karena itu merasa untuk mencoba dan ingin tampil beda dan juga atas dasar maka dan akan dikembangkan di jebak. Menurut opini Anda, sanksi apa yang harus diberikan kepada tempat pelajar tersebut terkait penggunaan narkoba? Agar kita terkontaminasi pada pelajar lainnya, mereka harus dikeluarkan dari tempat tersebut agar mencegah perkembangan penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Poster, oke, silakan posternya ini. Apa kalimat ajakannya? Kelompok 2.
Oke, jadi ini tertulis ya, sangat jelas ya, teman-teman. Coba lihat dulu. Mari budayakan hukum. Jadi marinya besar, pakai tanda seru. Dengan kalimat pendukung lainnya, budaya hukum sangat tinggi untuk bangsa yang bermartabat. Mantap. Tepuk tangan dulu. Jadi ada gambar hukum ya, ada gambar hukum, ada gambar undang-undang. Menurut teman-teman, menurut adik-adik sudah termasuk dalam kalimat ajakan yang baik? Ada tanggapan lain? Moderator kenapa Rizky? Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Sudah ditutup ini pada atas tutup. Moderator suka mau dulu. Tutup dulu, Mas. Kelompok 3, boleh? Kelompok ini? Oke, silakan sambil mengirim, sambil membacakan KTP, ibu lihat dulu yang sudah masuk. Wow, gambarnya memang mantap. Oke, silakan kelompok 3. Mantap ya? Jadi ada gambar, oke, nanti sebentar. Presentasi dulu, khusus ke wajah. Oke, jangan lupa buat kelompok lain untuk menjelaskan materinya. 3 di depan untuk memaparkan. 1 moderator. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil dari kelompok kami mengenai Artikel apa? Mengenai artikel olahraga SMA terhadap paling sering melanggar lalu lintas di Jakarta dan membuat pelajar terlibat kasus peredaran narkoba di Mataram. Lebih lanjutnya akan dibacakan oleh kakak Tibe. Berada di dalam kondisi tersebut, tentunya saya menyesal telah melakukan dan dengan adanya sanksi yang diberikan kepada pihak hukum, maka hal tersebut akan memberikan efek jelas pada sisi atau orang lain dan upaya saja yang dapat berkumpul dalam hukum masyarakat Indonesia sangat bentuknya terkait dengan peraturan kita bisa dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggapi hal tersebut adalah dengan memaparkan teman sosialisasikan permasalahan tersebut kepada pihak sendiri sekolah-sekolah demi bisa menjelaskan dengan yang sangat surat. Selanjutnya, kemukakan opini Anda terkait artikel yang bisa membuat berita tentang pelajar yang tertangkap dikarenakan menjadi pasca dan menjadi narkoba. Hal tersebut sangat disayangkan. Bagaimana kejadian tersebut terjadi saat para pelajar tidak salah dalam memilih pergaulan dan tidak sesuai dengan jiwa mereka. Seharusnya jiwa mereka yang maksud dan mereka sebuah pendidikan. Hasil. Menurut opini Anda, tanggung jawab yang harus diberikan kepada terus sepatutnya mereka diberikan sanksi yang sepadan dengan mereka. Yang satu dalam undang-undang nomor 95 tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih.
Lanjut. Lanjut. Oke, silakan Aprilia. Melambangkan apa? Rasa. Jadi ini ada gambarnya ya, ada palu, ada ini yang lucu nih. Gambar apa? Jadi ditangkap ya. Lalu ada hakimnya. Dan ada undang-undang. Mantap ya? Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, seluruh kelompok sudah tampil, sudah menampilkan hasil kerjanya, sudah membacakan hasil LKPD-nya. Ibu sangat bersyukur, masing-masing punya opini, punya pendapat terkait dengan artikel yang sudah Ibu sajikan. Jadi kesimpulannya, kembali lagi di sini, pemecahan masalah tergantung kalian masing-masing. Bagaimana kalian menanggapi suatu permasalahan hukum. Kalian, Ibu harap dengan adanya opini-opini dari masing-masing kelompok, itu dapat menjadikan satu pembelajaran atau satu bahan acuan bagi kalian. Bagaimana dalam bergaul, bagaimana dalam bersikap, bagaimana dalam berlalu lintas. Paham sampai situ? Tidak usah kembali ya, tidak usah kembali ke kelompok tadi, tidak apa-apa. Begini saja. Ada saran atau tanggapan lain terkait materi ini? Ya, jadi materi Ibu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sudah selesai. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi masih tentang sistem hukum dengan poin yang berbeda. Lanjutannya ya. Refleksi kita, Ibu minta ya, terakhir ini Ibu akan kirim linknya di form Google. Tolong kalian beri pendapat, beri survei kepada Ibu. Dalam bentuk form Google Form akan Ibu kumpulkan. Setelah pembelajaran ini kalian sudah mulai mengisi. Ibu akan kirim ke grup kelas ya. Jadi semoga kalian dapat mengambil banyak pelajaran, banyak wawasan pengetahuan di materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini. Untuk soal, pengerjaan soal nanti setelah ini, kita akan mengerjakan soal di kuisis. Hanya 5 soal, kalian bisa mengisinya. Opsi ABCD ya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kadang-kadang anak-anak itu mau menguraikan itu, apalagi siang pagi ini pelajaran PPKN juga agak susah. Tadi pagi ada kimia, biologi, mau ditutup dengan pelajaran PKN yang juga agak berat bahasanya. Jadi Ibu mohon maaf dan dimaklumi. Tadi diawali dengan doa, maka Ibu juga akan menutupnya dengan doa. Kali ini yang memimpin Rizky Kurniawan. Pimpin doa sebelum selesai pembelajaran. Silakan. Berdoa mulai. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa berjumpa di pertemuan atau pembelajaran PKN selanjutnya.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.